Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaidah fikih masih ingat kaidah besar dalam fikih itu ada 5 apa? Dan? Bukan. Itu usul fikih. Yang pertama al-umuru bi maqasidiha. Segala urusan itu tergantung niatnya, maksudnya. Yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kaidah yang ketiga al-masyaqqatu tajribut taisir. Ya, kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan. Yang keempat ad-dararu yuzalu. Ya, kemudaratan itu dihilangkan. Yang kelima al-adatu muhakamatun. Tradisi itu bisa menjadi hukum. Itu kan 5 kaidah besar ya. Dan 5 kaidah besar itu ada turunan-turunannya. Nah, kita sudah membahas kaidah yang pertama al-umur bi maqasidiha. Turunannya baru 2 kita bahas sebelumnya itu, yaitu yang pertama ya al-ibratu fil uquli lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Ya, al-ibratu fil uquli, yang dijadikan pegangan dalam akad. Al-ibratu fil uqudi, yang dijadikan pegangan dalam akad. Lil maqasidi, adalah maksud, wal ma'ani, dan maknanya. La lil alfadhi, bukan lafaz. Wal mabani, dan redaksinya. Karena tadi kembali ke kaidah besarnya, segala sesuatu tergantung maksud, tergantung niat. Nah, dalam hal akad, apa yang orang ucapkan itu kan ya dinilainya, dianggapnya dengan apa yang dia maksudkan. Misalnya dia mengucapinnya memberi, misalnya saya beri ini kepadamu dengan syarat kamu harus bayar kepada saya. Itu namanya menjual, bukan memberi kan gitu. Secara apa dia mengucapkan memberi, tapi maksudnya menjual, karena harus dibayar. Maka akad tersebut bukan pemberian, tapi jual beli. Ya, meminjamkan ya dengan syarat dibayar. Menyewa. Saya pinjamkan kepadamu mobilku ini dengan membayar 50 dinar untuk kamu pergunakan hari ini di zona.
Dalam menjawab saya terima, maka akad ini adalah akad ijarah, sewa menyewa. Saya pinjamkan rumah ini selama setahun, mau bayar sekian. Itu bukan meminjamkan, itu menyewakan. Jadi yang dilihat bukan lafadznya, tapi maksudnya. Itu kaidah yang turunan pertama. Ya, al-ibratu fi ruqudil maqasidi wal ma'ani la lil alfadz wal mabani. Yang dianggap dipegang dalam akad ya adalah maksud dan maknanya. Lil maqasid wal ma'ani la lil alfadz wal mabani. Bukan pada lafaz dan redaksinya. Kaidah yang keduanya, turunan yang kedua, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dalam perkataan itu adalah hakikatnya. Ya, asal dalam perkataan itu adalah hakikatnya. Jadi kata-kata orang itu dilihat secara hakikatnya. Secara asal, kecuali nanti kalau nggak bisa dipahami secara asal, maka dialihkan ke majaz. Jadi lawan dari hakikat itu berarti majaz. Seperti yang saya sampaikan, contohnya, saya wakafkan rumah saya ini kepada yang menghafal Quran, penghafal Quran. Berarti orang yang disebut yang menghafal Quran, kapan dia hafal Qurannya? Pada saat itu kan? Pada yang orang yang hafal Quran, berarti kan saat itu. Ya, kalau misalnya dia hafal Quran tapi dulu, sekarang nggak hafal, berhak nggak menempati rumah itu? Tidak, secara hakikat itu makna hakikat orang yang disebut hafal Quran ya berarti sekarang, bukan dulu. Dalam proses belajar menghafal itu maksudnya? Itu berarti kan redaksi, berarti kata-katanya saya mewakafkan bagi orang-orang para penghafal Quran, yang menghafal Quran, sedang menghafal Quran itu berarti dalam prosesnya. Tapi kalau dimaksud ini untuk menghafal Quran, berarti sudah hafal. Rumah saya ini ditinggali orang yang hafal Quran, hafid Quran, berarti dia sudah hafal. Hafalnya hafal semua pas paru. Ya kalau hafal Quran hafal semua apa? Ya, karena kalau hafal sebagian, berarti hafal sebagian Quran. Tidak disebut hafid Quran, hafid sebagian Quran, harus diperjelas. Kalau hafal Quran saja berarti maknanya semuanya, dia hafal Quran 30 juz. Jadi dipahami secara hakikat dulu, makna hakikinya dulu. Ya, begitu secara asal. Jangan dulu dipahami ke yang lain. Ketika dikatakan rumah ini milik Zaid, rumah ini milik Zaid. Secara hakikat yang namanya milik berarti punya dia, kan, kepemilikan, punya Zaid. Tidak bisa kemudian diartikan maknanya, oh maksud saya rumah ini ditinggali oleh Zaid. Kalau ditinggali kan belum tentu milik dia. Tidak diterima perkataan itu, karena mengatakan dia milik Zaid berarti sudah jadi, berarti milik Zaid, kepemilikan. Jadi dipahami secara asal, ya hakikatnya.
Jangan dulu dialihkan ke majas. Nah, baru kaidah yang berikutnya, yang ketiga. Jadi turunan ya, dari kaidah yang pertama. Idza ta'adzarat al-haqiqah yusaru ila al-majaz. Idza ta'adzarat al-haqiqatu yusaru ila al-majaz. Apabila makna hakiki berhalangan, maka dibawa ke makna majazi. Berhalangan. Jadi kalau kata-kata itu berhalangan, artinya tidak mungkin dipahami secara majaz. Maka dipahami secara hakikat, maka harus dialihkan kepada majaz. Ya. Kalau dalam bahasa contohnya kata singa ya, singa itu bisa bermakna hakikat, artinya singa beneran. Bisa bermakna majaz, lelaki pemberani. Ya, saya melihat singa, mungkin nggak dipahami hakikat? Mungkin. Nah, berarti dia secara asal harus dipahami hakikat. Itu singa beneran. Ketika orang mengatakan saya melihat singa, ya singa beneran. Karena itu mungkin dipahami secara hakikat. Tapi kalau tidak mungkin, misalnya saya melihat singa, ya, sedang berbicara kepada saya, atau sedang berbicara kepada manusia, sedang berbidato, berorasi di hadapan manusia. Mungkin nggak dipahami hakikatnya? Enggak ya. Nah, berarti makna singa itu harus dialihkan ke makna majas. Maksud dari singa itu adalah laki pemberani, orang yang berani berorasi, pidato. Nah, itu maknanya. Jadi kalau tidak mungkin dipahami hakikat, harus dipahami majas. Idza ta'adzaratil haqiqah yusaru ila majas. Dalam kaitannya dengan fikih, dengan hukum itu banyak. Khususnya memang dalam akad-akad ya, banyak. Karena itu kaitannya dengan perkataan manusia gitu. Ya, misalnya saya wakafkan rumah saya ini kepada anak-anak saya. Ya, sedangkan dia tidak memiliki anak, tidak memiliki anak, tapi dia mengatakan saya wakaf kepada anak, padahal dia tidak memiliki anak. Nah, maka harus dipahami kata anak itu adalah sebagai majas yang maknanya adalah cucu-cucunya, atau apa namanya, yang sudah dianggap seperti anaknya. Kalau itu nggak mungkin. Itu juga mungkin. Ya, anak didik saja, anak didik. Saya lakukan buat saya kepada anak saya. Sedangkan dia tidak memiliki anak kandung kecuali cucu-cucunya yang sudah dianggap. Ya, cucu. Mungkin anak Cucu kakaknya kan sudah. Anak itu meninggal ini mempunyai cucu. bukan anak kandung ya. Selesai anak kandung berarti apa? Kenapa? Ponakan. Ponakan bisa. Dan cucu seperti anak kan? Iya. Dia punya adik, punya anak kayak anak sendiri, kalau juga dia Keponakan ya. Keponakan. Keponakan. Jadi kalau mananya keponakan berarti itu majas. Begitu juga kalau orang menggunakan kata-kata peribahasa ya. Peribahasa itu kan ya berarti masuk majas, masuk bukan mana hakikat.
Kalau orang bersumpah, ini kaitannya dengan sumpah ya. Saya bersumpah tidak akan lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Ya. Itu kan bahasa peribahasa ya, menginjakkan kaki. Kalau dia datang ke rumah pakai kendaraan, maka nggak sumpah kan ya? kan tidak menginjakkan kakinya, tapi pakai kendaraan. Malah nggak sumpah kan ya? Kalau macet kan? Kan dia mengatakan saya tidak akan menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Saya bersumpah, dia bersumpah. Datang maksudnya kita datang kan? Pakai motor nggak datang dia. Kata menginjakkan kaki itu kan peribahasa kinaya, bukan mana sebenarnya yang nggak mau menginjak gini. Mananya apa? Tidak mau datang di sini. Mananya kan nggak mau datang, ya mau kakinya langsung injak, maupun pakai atau motor, pakai kendaraan, nggak turun kan di atas mobil gitu. Di atas mobil. Jadi walaupun dia pakai kendaraan ke rumah itu, walaupun kakinya nggak kentangnya, tetap dia melanggar sumpah. Dia harus membayar kifarat sumpah, melanggar sumpah dia. Itu diantaranya. Jadi bukan mana hakikat, karena tadi berhalangan untuk dipahami mana sebenarnya, maka harus dialihkan ke makna majas. Bunga desa yang menawan bunga desa yang menarik kan itu bunga wanita cantik. namanya kok ke situ terus ya. Itu kan majas itu. Menambah. Iya. Kelihatannya ada semangat ini. Bukan maksudnya itu di dalam mana kan ada di dalam Palagok. Tunggu dengannya aja. Bunga desa. Yang berikutnya ikmalul kalam aula min ikmali. Kaidah yang keempat turunannya. Ikmalul kalami aula min ikmali. Memberlakukan perkataan lebih utama daripada mengabaikannya. Memberlakukan perkataan lebih utama daripada mengabaikannya. Melakukan perkataan memperlakukan perkataan Maksudnya adalah dianggap, jadi orang berkata ya itu lebih utama untuk dianggap ya perkataannya itu tidak diabaikan. Misalnya kalau seorang mengaku berhutang pada orang lain ya, misalnya berhutang, saya
berutang membayar utang sebesar 100.000 misalnya rupiah, dia bayar. Lalu yang kedua kalinya dia mengatakan hal yang sama, ya, saya berutang 100.000, ya, lalu membayarnya. Maka perkataan yang kedua itu ya harus dianggap sebagai hutang yang baru, ya, yang bukan untuk menegaskan mengulang perkataan yang sebelumnya. Berarti itu menunjukkan ada hutang lain, ya, yang sama jumlahnya 100.000 lagi, bukan artinya kalau dia tidak dianggap perkataan yang kedua. Jadi jangan diabaikan, jangan dianggap sama saja dengan yang sebelumnya, kata-kata dia itu. Tapi harus dianggap, mungkin dia harus dipahami punya utang yang lain selain dari yang sebelumnya, gitu. Ya, jangan diabaikan kata-kata orang itu. Ya, yang berikutnya, la yunsabu ila sakitin qaulun walakin sukut fi ma'ridil hayajati bayan. Perkataan tidak disandarkan kepada orang yang diam, tetapi diam dalam kondisi dibutuhkan atau pada saat kebutuhan yang ditawarkan, ya, bayan adalah penjelasan. Jadi kalau orang diam, dia berkata apa-apa, jangan disadarkan bahwa dia berkata begini-begini, kan dia diam secara asal. Jangan dinisbatkan kepada orang yang diam, ya, berkata begini-begini. Misalnya, ya, ini contohnya. Jika seseorang melihat orang asing menjual hartanya, kemudian dia diam, maka diamnya ini tidak dianggap memperbolehkan atau memafirkan. Ya, karena kan tidak dimintai izinnya, tidak. Ada orang tiba-tiba menjual hartanya, dia bukan berarti dia setuju, dia begitu, bukan berarti mengizinkan. Tapi dia tahu dari mana? Tapi orang-orang itu tahu dari mana menjualkan dari mana sebenarnya? Ya, mungkin saja dia pada saat kondisi itu dia itu misalnya karena bisa jadi karena takut atau gimana.
Iya. Nah, tetapi kalau diam dalam sesuatu yang ditawarkan merupakan pengakuan. Artinya diam dalam hal yang diharuskan untuk berbicara merupakan pengakuan. Ya, misalnya diamnya anak perawan gadis ketika ditawarkan menikah dengan seorang laki-laki oleh walinya dianggap sebagai ridho persetujuan. Dia berarti setuju. Ya. Kan itu ditawarkan ketika ditawarkan. Bagaimana dia diamnya? Oleh kan kata Nabi, idnuha syukurlah. Izin dari anak gadis itu kan dengan diamnya. Diam dan tak setuju. Tapi memang kondisi gadis pada zaman itu ya yang memang malu ya. Jangan disalah. Nah, zaman sekarang mah no way. Dia baik. Tidak wari ya, no way. Zaman kuno setelah. Tapi mungkin juga masih berlaku kan? Mungkin juga. Ya pada sebagian daerah bisa aja. Dipilih. Diamnya orang yang punya hak membeli lebih dulu ketika dia mengetahui jual beli menunjukkan kepada persetujuannya dan dengan demikian maka muncullah haknya untuk membeli. Intinya begitu intinya. Ketika memang dalam kondisi dibutuhkan orang itu untuk menjawab dia, tapi dia itu menunjukkan dia setuju. Tapi kalau tidak langsung, secara langsung ditawarkan, nah itu tidak dinisbatkan kepadanya perkataan Allah. Ya bisa nanti kita ke dalam lagi, insya Allah.